Bang Azhar atau dengan nama lengkap Saidna Azhar bin Tahir gitu. Manajer Maluku FC. Oke, satu klub baru untuk Maluku dan merupakan harapan pencerah untuk generasi Maluku ke depannya gitu dari aspek sepak bola. Ini menarik ini karena kebetulan sekali Bang Azhar sedang berada di ibu kota Jakarta untuk urusan klub. Maka dengan demikian ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa buat kami untuk bisa menghadirkan Bang Azhar di Ruang Bicara Podcast. Baik Bang, soal masalah Maluku FC ataupun soal perkembangan sepak bola yang ada di Provinsi Maluku. Baik, ini kalau misalkan kita lihat berdasarkan sebarnya informasi di media sosial berkaitan dengan Maluku FC, tampaknya Maluku FC ini adalah baru gitu untuk Maluku gitu ya. 27 Januari 2021 baru dong tentunya. Oke, baik. Ini luar biasa. Tentu ini adalah merupakan bagian daripada sesuatu yang lahir dari harapan ataupun dari kondisi yang kurang lebih dari 20 tahun lebih gitu. Sepak bola Maluku mati suri. Mati suri. Oke. Baik, mungkin bisa menyampaikan terlebih dulu soal Maluku FC ini, lebih utama kira-kira semangatnya gitu, semangat berdirinya Maluku FC gitu. Silakan Pak. Baik ya, terima kasih. Yang pertama memang saya sampaikan apresiasi karena bisa diundang di sini ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata ada perhatian juga dari teman-teman di Jakarta berkaitan dengan perkembangan sepak bola di Maluku. Lalu Maluku ini kita kenal ya, dan bukan saja dikenal di Maluku sendiri, tetapi juga dikenal di kancah nasional. Bahwa Maluku merupakan salah satu provinsi penyumbang potensi pemain nasional terbesar di Indonesia. Betul. Banyak lahir pemain-pemain nasional ataupun pemain-pemain yang berkualitas di kancah nasional itu dari Maluku. Betul. Bahkan kalau misalkan kita lihat diaspora pemain Indonesia itu yang berada di luar negeri itu banyak juga dari Maluku gitu. Iya. Betul. Jadi dari setiap generasi sampai dengan saat ini baik tingkatan senior maupun junior itu pasti didominasi oleh anak-anak Maluku. Baik. Artinya kalau seperti itu ini bisa digambarkan bahwa Maluku itu punya potensi sepak bola yang luar biasa. Iya, justru itu. Sebagai saya nih kan mantan pemain sepak bola, pecinta sepak bola. Wah, biasa. Sudah barang tentu kan menjadi tanggung jawab moral saya. Betul. Ketika seorang yang pernah dibesarkan lewat sepak bola, lalu kemudian tidak pernah memberikan kontribusi terhadap perkembangan sepak bola, itu kan sesuatu yang naif. Buat saya berdosa juga. Betul. Ini landasan sehingga bagaimana saya bersama beberapa teman-teman kita menggagas ide ini untuk kita bangkitkan sepak bola di Maluku. Memang ide ini, gagasan ini sudah dari lama, ya kan, sudah dari beberapa tahun yang lalu. Tetapi kita baru aktualisasinya itu pada awal tahun kemarin. Betul. Ya, jadi 2021 kita jadikan sebagai tahun bangkitnya sepak bola Maluku. Padahal di musim pandemi loh. Iya. Jadi karena justru pandemi ini membawa hikmah, keberkahan buat kita di Maluku. Oke. Dimana ketika musim pandemi orang lagi susah, ya kan, lagi bagaimana bisa meminimalisir tingkat pengeluaran dari sisi aspek ekonomi. Tapi kita justru menghibur masyarakat Maluku dengan hadir sebuah klub semi profesional. Betul. Begitu. Tapi ini luar biasa gitu. Hadirnya Maluku FC itu seperti saya dan rekan-rekan yang berada di jauh gitu, yang di luar Maluku. Secara pribadi kita bangga gitu. Bahwa selama ini kita ini punya bakat dan minat besar dari aspek sepak bola gitu. Tapi tidak ada satu wadah yang mampu menaungi dan menjadi salah satu fasilitas untuk kemudian ya mengasah bakat-bakat tersebut gitu. Hadirnya Maluku FC ini ya luar biasa gitu. Nah, ini memang kehadiran Maluku FC kita menjawab tantangan itu. Ini harapan seluruh publik Maluku bahwa
kecintaan dan kerinduan publik Maluku terhadap bangkitnya sepak bola di Maluku itu sudah sangat lama. Yang tadi saya sampaikan itu sudah kurang lebih hampir 20 tahun lebih. Ya. Maluku, Kota Ambon itu sepak bola mati suri. Nah, oleh karenanya dengan lahirnya Maluku FC, saya melihat respon publik baik di media sosial atau di media cetak, kita lihat banyak antusias dari masyarakat ya yang memberikan apresiasi terhadap Maluku FC. Betul. Semua mendukung. Bahkan hari ini saya barusan dikontak, itu di handphone saya barusan nih, dikontak oleh salah satu ada komunitas di Belanda. Saya baru buka WA-nya tadi. Dia baru bilang saya komunitas di Belanda. Dia chat saya di Facebook, saya kasih nomor kontak. Dia barusan kontak, saya belum balas nih, baru baca tadi nih. Dari Belanda. Dari Belanda, bayangkan. Orang di Belanda itu begitu apresiasi dan mau mensupport Maluku FC. Ya, artinya kalau mau dilihat saja sebelum hadirnya Maluku FC saja, semua ataupun generasi Maluku yang memiliki bakat kuat di sepak bola ini itu mendapat perhatian khusus dari luar negeri gitu. Iya. Ya, apalagi dengan hadirnya Maluku FC. Apalagi dengan hadirnya Maluku FC, ya. Betul. Maluku FC sepak bola sebagai salah satu olahraga yang mendunia, yang memasyarakat, ya kan. Betul. Dari semua aspek kalangan, semua itu menyukai sepak bola. Betul. Ini Maluku FC ini sangatlah penting gitu, sebab ketika kita lihat dari perkembangan industri sepak bola hari ini, itu banyak negara yang terkenal gitu. Itu bukan dari aspek lainnya, bukan dari politiknya, hukumnya, tidak, tapi dari sepak bolanya. Misal kita mengambil contoh sederhananya, siapa sih yang akan kenal dengan Spanyol gitu? Kalau mereka tidak kenal dengan liga sepak bolanya, Barcelona, Real Madrid gitu. Itu luar biasa gitu. Nah, hadirnya Maluku FC ini ya bukan hanya saja ataupun Maluku pada umumnya itu bukan hanya saja untuk memberikan kontribusi besar dari aspek sepak bola untuk Indonesia, ya, tetapi lebih spesifiknya akan menaikkan nama Maluku gitu. Ini luar biasa sebagai. Betul, itu betul sekali ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat silaturahmi ke kediaman Pak Gubernur. Saya sampaikan, Pak Gubernur, izin Pak Jenderal, saya rasa penting Maluku FC ini harus kita sama-sama support. Betul. Karena lewat sepak bola ini salah satu wadah promosi juga bagi daerah kita. Oh, tentu. Iya kan? Betul. Yang tadi saudara sampaikan itu betul. Jangan kita bicara ke kancah internasional. Kita bicara di kancah lokal kita di Indonesia aja. Siapa dulu nggak kenal Persebaya? Iya kan? Siapa nggak kenal Persija? Betul. Iya kan? Ada beberapa, bahkan saat ini kabupaten, katakanlah ya, Kabupaten Pati, ya, kabupaten kecil yang besarannya tuh kalau di Maluku, di Kota Ambon itu nggak sebesar satu kecamatan, tapi dia bisa tereksplor, terpublikasi sampai ke seluruh penjuru di Nusantara. Itu karena apa? Karena sepak bola. Betul. Karena Pati hari ini dimarketing oleh sepak bola, yaitu oleh beberapa katakanlah selebriti. Artinya kabupaten yang kecil itu bisa terkenal di Indonesia, di Nusantara. Nah, Maluku ini kan penyumbang salah satu pemain sepak bola di nasional. Terbanyak, itu gitu. sudah artinya itu sudah menjadi modal untuk dikenal di kancah nasional. Bahkan kalau kita lihat gitu, setiap tahunnya itu ada untuk pemain nasional nih, pemain nasional Indonesia, baik U19 ataupun untuk seniornya gitu. Itu kalau dilihat setiap tim itu hadir pasti di situ ada anak Maluku di situ. Pasti. Ini luar biasa gitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Setiap generasi itu pasti ada kontribusi dari Maluku untuk menyumbang 1-2 pemain ke tim nasional, dari junior sampai ke tingkat senior. Itu sebelum hadirnya Maluku FC lah. Sebelum hadirnya Maluku FC, ya kan? Artinya itu yang saya sampaikan tadi. Saya berdosa kalau sebagai seorang pemain sepak bola, mantan pemain sepak bola yang hari ini
menjadi seperti ini karena dibesarkan oleh sepak bola, lalu kemudian tidak memberikan kontribusi terhadap pengembangan sepak bola di Maluku, maka Tuhan pasti akan bertanya, kenapa saudara diam dan tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat? Betul. Maka saya hadir bersama dengan teman-teman, ya kan? Akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Iya, paling tidak saya sudah berbuat. Persoalan nanti hasilnya seperti apa, tapi saya sudah mengimplementasikan sebuah nilai yang baik bahwa saya mau memberikan edukasi terhadap sepak bola di Maluku dengan membuat sebuah klub profesional. Luar biasa. Begitu. Ini patut diapresiasi loh. Ini suatu present ataupun hadiah yang luar biasa, anugerah dari Tuhan untuk Maluku gitu. Musim pandemi bukan hanya saja menjadi bencana, tapi rupanya ada keberkahan yang luar biasa untuk Maluku. Iya, ya. Betul. Padahal kalau misalkan kita lihat semangat sepak bola, misal beberapa tahun yang lalu kurang lebih ya, kalau bukan 4 berarti 5 gitu. Pokoknya lebih di situ. Pernah ada rilis di industri perfilman gitu. Kita lihat ada satu film yang memukul hati kita. Ini adalah tentang Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur itu bukan hanya saja memberikan suatu informasi kepada publik tentang kejadian tragis yang terjadi di Maluku sejak 99 gitu ya. Atau kejadian tragis antara agama di sana, tapi lebih esensialnya adalah tentang sepak bola. Dan setelah film itu selesai, kita secara kolektifnya belum muncul ataupun belum lahir rasa kesadaran tentang sepak bola itu, bahwa kita ini punya potensi besar gitu untuk ya membantu Indonesia ini mengangkat nama Indonesia gitu dari Maluku, dari aspek sepak bolanya itu. Betul. Luar biasa. Nah, beberapa tahun setelahnya baru di musim pandemi ini 2021 baru lahirnya Maluku FC ini, luar biasa gitu. Betul. Langkah-langkah apa kira-kira? Padahal kalau mau dibilang abang pun juga punya kesibukan lainnya untuk mengatur soal masalah pandemi gitu kan. Jadi tentu hal itu kita berikan apresiasi. Betul. Bahwa sebuah film yang sempat membooming, Cahaya dari Timur, itu sempat menjadi tontonan bagi masyarakat di Indonesia. Itu kita apresiasi. Dan itu memang langkah-langkah yang memang perlu kita support, walaupun memang belum menjadi sebuah harapan yang semestinya diharapkan oleh publik Maluku, tapi paling tidak sudah ada upaya-upaya untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap dunia sepak bola, ya kan? Nah, walaupun baru bersifat misalnya dalam bentuk film begitu. Film, betul. Nah, itu juga menjadi spirit bagi kita di Maluku, dan tentu dasar itu juga sehingga beberapa tahun ke depan sampai dengan saat ini kita mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan harapan publik Maluku dengan membuat sebuah terobosan. Betul. Begitu. Nah, itu udah kita pikirkan saat itu. Ya, saya dan beberapa teman-teman sudah kita pikirkan. Kembali lagi karena kesibukan satu dan lain hal, sehingga baru pada bulan Januari tahun 2021 kita baru bisa aplikasi itu. Wah, ini cukup lumayan lama gitu, tapi ya waktu belum berakhir, perjuangan masih panjang gitu. Ini baru awal gitu. Baru awal dari perjuangan kita, ya kan? Jadi sekarang Maluku FC langsung masuk kancah nasional. Nah, penting sekali ini saya harus jelaskan juga. Jadi sesuai dengan regulasi pentahapan untuk menuju dalam level kancah sepak bola nasional yang dikelola secara profesional, tentu ada tahapannya. Oke, betul. Tahapannya itu dimulai dari Liga 3 nasional. Liga 3. Ya. Berarti Liga sekarang Maluku 3. FC di Liga 3. Sekarang kita Liga 3. Oke. Nah, kita Liga 3 tahapannya ketika kita juara, Liga lalu 2. kemudian promosi, naik ke Liga 2. Liga 2. Nah, dan selanjutnya ketika nanti di Liga 2 ada promosi lagi, ketika prestasinya bagus bisa masuk dalam beberapa, katakanlah 4 besar, kemudian dipromosi lagi ke Liga 1. Nah, rencananya kemarin sesuai dengan hasil Kongres PSSI tahunan tanggal 29 Mei yang lalu itu diputuskan untuk jadwal kompetisi Liga 3 seluruh Indonesia itu direncanakan bergulir pada akhir Juli 2021. Oke, berarti sebulan lagi.
kurang lebih sebulan lagi. Sebulan lagi. Iya, kurang lebih sebulan lagi kita akan masuk dalam waktu kompetisi Liga 3 begitu. Secara nasional itu. Jadi dia kolektif secara nasional berlangsung di setiap provinsi. Oh, setiap provinsi. Oke. Nah, nanti juara dari setiap provinsi itu nanti akan mengikuti kompetisi Liga 3 skala nasional. Begitu. Oke. Jadi nanti ketika dikumpulkan atau diikutkan dalam kompetisi nasional, nah disitulah nanti Bersama dengan provinsi-provinsi lain. dari perwakilan seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu diadu lagi dalam satu ajang kompetisi. Nah, setelah itu baru yang juara kalau sesuai regulasi ya, yang saya tahu itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu yang nanti akan dipromosikan untuk naik ke Liga 2. Oke, luar biasa. Kita memiliki harapan besar, semoga Maluku merupakan merupakan satu saja dari 4 yang berdasarkan regulasi tadi. Insyaallah gitu. Ini luar biasa. Lalu sebagaimana tadi yang kita bincangkan bahwa lahirnya 27 Januari gitu. 27 Januari. Baru beberapa bulan saja gitu. 6 bulan. Dari Januari sampai Juni berarti baru mulai 6 bulan. Tapi luar biasa. Berdasarkan media yang tersebar luas kan, hadir juga dengan infrastrukturnya sebagaimana bus gitu ya. Betul. Nah, ini luar biasa gitu. Itu gimana tuh kira-kira? Jadi memang ini tanggung jawab saya sebagai manajer. Bagaimana saya memanage katakanlah organisasi ini agar organisasi ini dia cepat tumbuh dan eksis. Oleh karenanya saya menyiapkan infrastruktur tim. Ada job desknya masing-masing. Tanggung jawab pemain itu saya serahkan ke direktur teknik kita. Kebetulan direktur teknik kita itu adalah mantan pemain nasional, Bung Imran Ahmaruri. Nah, saya serahkan sepenuhnya ke dia dan para coach untuk meramu, merancang, merekrut, dan membina pemain. Tugas saya sebagai manajer, bagaimana saya harus mengupgrade kapasitas tim untuk tim ini bisa laku dijual. Tapi tim sudah terbentuk? Kita sudah punya tim terbentuk, pemain 25 pemain, 3 pelatih. 3 pelatih. Iya, begitu. Dan sekarang sedang latihan. Sekarang sedang berlatih di Ambon. Nanti sore mereka ada latih tanding. Gitu. Kenapa demikian? Karena sepak bola di saat ini kan berbeda dengan sepak bola di 20 tahun yang lalu. Betul. Bahwa hari ini sepak bola itu sudah menjadi industri. Betul. Ya kan? Sepak bola itu bisa dimanfaatkan sebagai potensi bisnis. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara bisnis, tentu kita harus menjual produk. Betul, harus punya produk. Harus produk. Nah, itulah tanggung jawab saya selaku manajer. Bagaimana saya berpikir melakukan sebuah inovasi, sebuah terobosan untuk bisa mengupgrade produk kita supaya dikenal, lalu kemudian membawa nama besar Maluku FC, dan disitulah modal kita untuk mempromosikan Maluku FC. Kalau kita bicara industri, tentu kita mau jual barang, mau jual minuman ini, tentu orang harus mengetahui apa minuman ini, apa isinya, apa rasanya, apa kualitasnya, dan bagaimana baru orang akan beli. Gitu. Bagaimana racikannya? Nah, ini yang saya lakukan, dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 bulan saya melihat luar biasa respon publik terhadap kita. Ya kan, dalam setiap momentum itu saya lihat, kalau saya cek, kalau nggak salah dari tim media saya itu kurang lebih sudah mencapai 80 followers kita. 80.000. 80.000. 80.000. Iya, 80.000 ya. Kita juga sudah membentuk tim atau fans club Maluku FC yang didaftar secara online melalui aplikasi. Itu sudah kurang lebih 500-an lebih lah. Yang saya targetkan itu kemarin setelah di launching fans club Maluku FC, saya berharap atau saya targetkan 200, ternyata naik 2 kali lipat sampai dengan angka 500. Ini artinya respon publik terhadap sepak bola di Maluku ini sangat luar biasa. Nah, inilah yang saya harapkan, karena kita tidak bisa
berdiri dan berjalan sendiri. Betul. Ya, tentu semua ini juga menjadi tanggung jawab kita di Maluku dari semua stakeholder untuk saling mensupport, karena support dari masyarakat itu yang paling penting. Betul. Gitu. Betul sekali. Jadi tadi 500, lalu ada lagi 80.000 gitu. Iya. Apa jangan-jangan ini adalah merupakan bagian daripada luapan harapan generasi Maluku secara umumnya untuk hadirnya satu sarana fasilitas sepak bola untuk bisa menaungi itu ya mungkin. Iya. Itu yang saya bilang, benar sekali bahwa ini adalah luapan ekspresi emosional publik Maluku terhadap kecintaan mereka, bagaimana sehingga kapan sepak bola di Maluku itu bangkit. Mereka bisa jadikan itu sebagai sebuah ajang, katakanlah para wisata olahraga. Dengan ada klub-klub bagus, tim-tim bagus yang bermain di Maluku, kan tentu mereka menjadikan itu sebagai sebuah hiburan. Betul. Nah, harapan itu selama bertahun-tahun itu mereka nantikan, dan muncul harapan itu ketika lahirnya Maluku FC. Begitu. Artinya secara umumnya berdasarkan tadi hasil yang didapatkan 80.000, 500, fans 80.000 gitu. Publik ini menilai bahwa cahaya itu masih ada. Cahaya itu masih ada. Masih ada. Dan cahaya itu bukan dalam cerita film Cahaya dari Timur, tapi cahaya itu masih ada dan selalu ada. Ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Kira-kira sejauh ini sudah ada upaya-upaya apa saja gitu dari Maluku FC secara pribadi untuk melakukan ekspansi gitu? Apa saja kira-kira membangun hubungan kerjasama gitu. Jadi memang yang pertama kita ini sementara fokus untuk kesiapan tim menjelang kompetisi Liga 3 beberapa bulan ke depan. Tentu target kita ini kan bukan cuma sekedar menjalankan kompetisi di bulan Juli nanti, tapi kita punya sebuah harapan, punya orientasi yang jauh, target besar terhadap sepak bola. Nah, kemudian berkaitan dengan ekspansi, tentu saya selaku manajer sudah mulai melakukan terobosan-terobosan itu. Ya, yang paling penting buat saya kira saya harus intens melakukan konsolidasi, ya, melakukan silaturahmi terutama dengan tokoh-tokoh sepak bola. Ya, kemarin rencananya kita mau bersilaturahmi dengan Ketua Umum PSSI, ya, Pak Iwan Bule. Namun karena satu dan lain hal beliau berduka, ibunda tercinta meninggal, sehingga agenda kita itu dipending. Mungkin dalam kesempatan ini juga saya selaku manajer Maluku FC, saya menyampaikan turut berduka cita kepada Ketua Umum PSSI atas meninggalnya ibunda tercinta beliau. Baik, luar biasa. Dan Maluku FC ini hadir bukan hanya saja sebagai sarana untuk menaungi semangat sepak bola anak muda Maluku, tetapi pada umumnya adalah untuk membantu menghadirkan pemain-pemain yang progresif, yang refresh gitu untuk Indonesia secara umumnya. Gitu ya. Betul sekali itu. Jadi itu betul sekali. Maluku FC ini kita hadir juga memberikan wadah kepada generasi Maluku, khususnya pemain sepak bola. Artinya sejauh ini kan pemain sepak bola itu ketika mereka berlatih, kemudian mereka mengeksplor kemampuan mereka dengan mereka ekspansi atau hijrah keluar daerah untuk mencari klub dan lain-lain. Tetapi paling tidak dengan hadirnya Maluku FC, sebelum mereka hijrah atau keluar mencari klub yang lebih bagus, kita jadikan Maluku FC ini sebagai wadah untuk menampung mereka, untuk mengembangkan potensi mereka, untuk bisa mengukur sejauh mana kapasitas mereka sebagai seorang pemain sepak bola. Ini wadah yang kita buat. Bahkan Maluku FC ini ke depan kita akan membuat semacam pembinaan usia dini, akademi sepak bola Maluku FC dari beberapa tingkatan umur, dari tingkatan katakanlah 10, ya 14, 16, 20. Itu insya Allah mohon doanya kita insya Allah akan melakukan itu. Sehingga apa? Sehingga proses pembinaan pemain juga terkonsentrasi, ya, dari tingkat usia dini sampai ke senior. Jadi kita bisa
memfokus, kita bisa apa namanya memantau, mengevaluasi perkembangan pemain sepak bola itu dari dia masih usia dini, ya kan? Karena rata-rata pemain-pemain bola profesional yang di luar negeri, katakanlah Cristiano Ronaldo, itu dia tidak lahir dan tumbuh seperti Cristiano Ronaldo sekarang. Betul. Tapi dia punya rekam jejak terbentuk dari usia dini. Betul. Dan itu sering kita nonton di YouTube, katakanlah seperti itu. Jadi semua rata-rata pemain sepak bola itu memang dia harus melalui sebuah proses pembinaan dalam tingkatan usia dini itu. Betul. Itu yang kita harus lakukan, begitu. Ya, jika mau ingin menjadi pemain profesional ya main sejak dini gitu. Betul. Ya harus punya pilihan. Saya mau jadi pemain sepak bola, ya berarti harus berlatih dari usia dini. Betul. Dan begitu. Itu luar biasa gitu untuk karena hampir pada umumnya gitu. Maluku, generasi Maluku itu bukan memiliki bakat dan minat sepak bola itu bukan saat mereka dewasa. Betul. Tapi sejak kecil itu jalan sudah mulai dengan bawa bola dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa. Itu gitu. Pengalaman yang saya juga alami. Betul. Ya, dulu di kintal rumah saya itu ada tanah lapang kira-kira 10 kali 15 seperti itu. Itu setiap hari kita main di situ. Dan itu bersifat umum bagi seluruh atau semua masyarakat, terutama di Maluku. Jadikan tempat-tempat lahan-lahan kecil-kecil yang kosong itu buat sarana bisa bermain bola. Itulah yang saya bilang tadi. Kenapa sehingga masyarakat itu mencintai sepak bola? Karena sepak bola ini merupakan olahraga memasyarakat. Betul. Ya, semua segmentasi itu pasti suka bola. Betul. Sebelum dia menentukan pilihannya mau jadi apa sebagai seorang apa, tapi paling kecil setiap anak kecil itu pasti pernah melalui yang namanya main bola di pinggir rumah. Betul. Itu pasti. Gitu. Dan bicara soal fans sepak bola itu bukan hanya saja diminati oleh kaum lelaki. Ya. Tapi untuk semua gitu. Hawa pun juga sama gitu. Bahkan yang paling banyak dari kaum perempuan. Nah, misal saja ini menjelang Copa America nih. Wah, itu luar biasa tuh. Dari semua penjuru itu mulai ngangkat bendera masing-masing gitu. Betul. Ini dan lain sebagainya gitu. Jadi ini luar biasa gitu. Maka dengan demikian ya hadirnya Maluku FC ini ya semoga saja bukan hanya saja menjadi cahaya lalu selesai lagi, tapi cahaya yang selalu menerangi gitu, selalu bersinar. Ini luar biasa gitu. Baik. Ya artinya banyak harapan gitu untuk kita terhadap Maluku FC ke depannya. Betul. Ya semoga saja menjadi bagian daripada wadah yang memang betul-betul menaungi semangat sepak bola generasi Maluku dan semoga menjadi yang pertama gitu. Amin. Yang selalu secara nasional ini menyoroti ke sana. Jadi begitu mengambil pemain nasional ya ambillah dari Maluku FC gitu. Iya, betul. Gitu. Dan itu pasti. Sepak Maluku punya bakat yang luar biasa gitu. Itu kan akan kita bangun kerjasama kan. Betul. Dengan katakanlah tim pemandu bakat PSSI ya, untuk paling tidak Maluku FC juga akan menjadi agen pemain lah. Begitu. Luar biasa. Nih, sip lah. Oke, jadi apalagi kira-kira nih bicara soal masalah Maluku FC ini? Ada lagi mungkin yang disampaikan? Mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang ini, saya ingin sampaikan juga ke publik bahwa dalam menakodahi Maluku FC ini itu bukan saya sendiri, tetapi ini lahir dari sebuah gagasan ide besar, yaitu dari saya dan beberapa rekan-rekan. Diantaranya saya juga memberikan apresiasi kepada CEO Maluku FC, yaitu Bung Haji Irwan Maulana. Beliau adalah CEO pemilik daripada klub ini. Nah, kemudian ada rekan saya Bung Imran Ahmaruri sebagai mantan pelatih pemain nasional yang hari ini sebagai pelatih di PSIS Semarang. Kemudian ada rekan saya juga Bung Sofyan Lestaluhu yang hari ini sebagai ketua Asprof PSSI Maluku. Nah, inilah orang-orang yang melahirkan ide dan gagasan sehingga lahirnya Maluku FC. Nah, ke depan saya berharap bahwa tentu Maluku FC ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa
berjalan dan berlari sendiri. Nah, yang paling penting adalah kita minta dukungan, doa ya dari publik Maluku, karena dengan mensupport Maluku FC sudah barang tentu kita berkeinginan untuk memajukan sepak bola di Maluku. Betul. Gitu. Ya, sesuai dengan namanya Maluku FC, ini adalah klub sepak bola. Iya. Yang mengartikan bahwa permainan di dalamnya adalah bersama, membutuh kerjasama gitu. Harus kerja teamwork yang baik. Betul. Begitu. Maka dengan demikian ya sepak bola ataupun Maluku FC ini bukan menjadi tanggung jawab tim atau manajer dan anggota saja di dalam klub gitu, tapi secara kolektif ya Maluku FC gitu, sama-sama memberi support gitu. Jadi kita butuh semua dukungan dari stakeholder. Ya, jadi stakeholder sepak bola ini sebenarnya kalau menurut saya ada 3, ya kan? Klub itu sendiri, pemain, kemudian masyarakat dan pemangku kejabatan, ya, kekuasaan. Nah, kalau 3 instrumen ini sudah bisa duduk bersama untuk saling mendukung, saling mensupport, saya pikir kita bisa melalui semua tantangan dan rintangan ke depan untuk menjadikan sepak bola Maluku ini adalah kebanggaan kita orang Maluku. Ada tidak gitu tagline ataupun yel-yel khusus gitu untuk Maluku FC gitu? Itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh teman-teman di tim kreatif, tim supporting. Nah, termasuk dengan lagu kita. Ya, marsnya sudah ada. Marsnya lagi dirancang sekarang. Gitu. Nah, tapi yang kita lakukan selama ini itu cuma baru yel-yel kita aja. Gimana tuh Jadi kira-kira? yel-yel kita itu di mana setiap kali ada momentum pertemuan itu nanti ada yang teriakin Beta Maluku. Nanti yang lain jawab Maluku FC. Begitu. Itu sebanyak 3 kali. Bisa nanti kita secara bersama saja abang yang pimpin, nanti kita yang. Jadi gimana tadi? Beta Maluku, Maluku FC. Beta Maluku, Maluku FC. Beta Maluku, Maluku FC. Nah, itu luar biasa. tagline kita. Jadi di medsos itu kita kan punya media sosial itu kan ada Facebook, ada fanpage, ada Instagram, ada Twitter. Di setiap rilis itu pasti di bawah ditulis tagline kita, Bravo Maluku FC, Beta Maluku, Bangkit Sepak Bola Maluku, Katong sama Basudara, Laomena Haulala. Oke, itu nanti bisa akan dicek di sini ya, di sini di bawah sini. Nah, gitu. Kemudian sebelum menutup ya, mungkin saya juga memanfaatkan media ini untuk mempromosi bahwa kemarin tanggal 5 Juni Maluku FC telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Official Store Jakarta. Jadi Official Store Jakarta itu adalah satu lembaga yang khusus menangani jersey daripada Maluku FC, termasuk kaos, merchandise ya itu. Nah, tanggal 5 Juni kemarin kita sudah launching merchandise kita. Jadi pada kesempatan ini saya juga berharap kepada publik Maluku ya, khususnya yang ada di Maluku dan yang ada dimanapun, termasuk yang di Belanda juga udah pesan. Kan agak sedikit lucu kalau yang di Belanda saja sudah pesan, bagaimana kita yang di Maluku atau yang di Jakarta. Jadi saya minta supportingnya dari masyarakat Maluku semua. Ini bentuk kontribusi daripada kita sebagai orang Maluku untuk keberlangsungan sepak bola Maluku melalui Maluku FC ya. Kita tidak minta duit ya, di mana-mana kita tidak mau minta duit, tapi kita minta sesuatu yang ada timbal baliknya ya. Nah, jadi berupa jualan merchandise, jersey, kaos, topi dan lain-lain. Bendera Maluku FC gitu. Bendera, shawl, semua ada. Jadi kita berharap ini menjadi sebuah kontribusi real terhadap publik Maluku untuk mensupport dan mendukung Maluku FC. Semoga Maluku FC ke depan bisa jaya, bisa bangkit
dan bisa menjadi kebanggaan kita semua orang Maluku, dan Maluku FC akan tampil dalam ajang sepak bola nasional Liga 2 ataupun Liga 1. Bravo sepak bola Maluku. Oke, mantap sekali. Beta Maluku gitu, luar Beta biasa. Maluku FC. Luar biasa. Oh, untuk soal masalah bendera-bendera Maluku FC, baju dan lain sebagainya, saya kira ya untuk negara luar saja itu dibeli sama anak-anak Maluku, generasi Maluku, apalagi punya sendiri gitu kan. Itu tentu itu. Bayangkan saya ada fans klub Inter Milan, Internisi. Oh ya. Yang di Maluku kan ada. Mereka sampaikan ke saya, "Bang, kita ini fansnya Inter Milan, kita berani beli kaos asli Inter Milan harganya 7 jutaan." Itu bayangkan mereka bisa beli. Nah, kalau kita nih kan sementara promosi, kita jual dengan harga yang murah, antara 100 sampai dengan 120. Saya pikir ini harga yang sangat kualitatif ya, yang bisa dijangkau oleh kita orang Maluku. Kita kemarin produksi awal 500, ya, itu belum selesai produksi, itu udah selesai, pemesanan orang udah selesai, gitu. Jadi kita harus produksi lagi, gitu. Oke. Emang ya tidak patut untuk diherankan itu sebenarnya, sebab negara lain ataupun liga lain saja dibeli habis gitu. Betul. Apalagi punya sendiri, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Bang Azhar untuk kesediaan waktunya untuk ya sama-sama berbincang soal masalah Maluku FC. Kita mengharapkan kedepannya Maluku FC bisa menjadi cahaya untuk Indonesia secara umumnya dan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Dan nama itu muncul dari Maluku. Amin. Oke, terima kasih. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.